Ya halo Dax, kembali lagi bersama saya Profesor Hardozuka, seorang pengamat self-proclaim sosiobiologi. Gimana sih? Seorang self-proclaim pengamat wibu spesialisasi sosiobiologi. Nah, gitu. Nah, jadi barangkali kalian bagi yang belum tahu saya seorang virtual YouTuber ya tadi eh, dengan apa ya namanya tuh lore-nya ya pengamat wibu gue ada saya proklaim ya, ya mengaku diri aja karena emang ya namanya juga pengakuan diri ya jadi salam kenal. Nah saya manggilnya selalu Harudax, jadi kan Harudax itu adalah kawan-kawan dan sobat-sobat saya yang selalu bimbingan bareng-bareng saya gitu kan, saya manggilnya Harudax. Dan kali ini saya membuat semacam nggak konten baru tapi mungkin format baru dari Harunoview ya, yang mana biasanya Harunoview itu ya langsung saja saya merespon pandangan saya dan terkait isu-isu sosial kontemporer di wilayah pop culture, terutama di J-pop, K-pop dan e-sport. Meskipun lebih utama di J-pop karena saya core-nya di sana, sedikit lebih pedenya di sana gitu kan. Jadinya itu saya bahas itu Harunoview itu di sana. Nah sekarang saya juga sekalian nih ingin menampung pertanyaan-pertanyaan dari para Harodaks yang memang barangkali kepo, pengen ada jawaban referensi lain gitu dari pandangan saya misalkan. Nah, jadi saya tampung dan kalian bisa menyampaikan pertanyaannya lewat harunojuka.id/pesan haru harunojuka.id/pesan haru balelo ya, itu bersifat anonim, jadi kalian bisa ngisi itu Gform. Linknya bisa lihat di deskripsi. Bisa sampaikan pertanyaan atau penyampaian dan sebagainya apapun, tapi kalau pertanyaan ya berarti kan bisa saya jawab ya. Tapi kalau emang pernyataan kan jadinya beda lagi nih, mungkin barangkali itu jejak pendapat. Nah itu bisa konteksnya ke sana, tapi sekarang konteksnya pertanyaan. Jadi kalau kalian mau bertanya silakan lewat harunajuka.id/pesan haru itu secara anonim, atau misalkan kalian males misalkan lewat sana, silakan komen di bawah di video ini, dan nanti pertanyaan yang menarik menarik perhatian saya, silahkan seunik mungkin, tapi yang bisa saya jawab ya, nggak unik-unik juga, tapi ya emang ya namanya juga kan emang saya cukup pedenya, cukup sedikit pedenya itu di sosiobiologi ya, tentang fenomena isu sosial kontemporernya di Jepangan ya, para wibu. Nah khususnya juga sekarang lagi ramenya di VTuber karena memang kebetulan di Jepangannya mati suri, mau bahas apa bingung saya gitu kan. Jadi ya udah VTuber lagi rame dan mulai isunya mulai banyak, jadi saya juga mulai lebih sering bahas itu. Begitu kawan-kawan, itu mungkin perkenalan dan sedikitnya. Dan jadinya saya berterima kasih kepada saudara Gilang yang sekarang sudah bertanya kepada saya lewat tadi pesan haru anonim ya dari haru.id/pesan haru. Kalau kalian juga mau bertanya juga lewat komen langsung saja silahkan. Yang menarik perhatian saya akan jawab di video selanjutnya. Oke, jadi langsung saja di pertanyaan dari Gilang, saudara Gilang. Ini dia bertanya tapi lebih ke pengen bahas sih katanya. Mungkin permintaan ya, atau pertanyaan mungkin tidak, tapi permintaan atau ya request lah gitu. Sekali-kali bahas masalah konsistensi konten pada VTuber dong. Kalau sudah pernah dibahas nggak apa-apa sih, cuma mau tahu aja. Soalnya saya lihat banyak VTuber yang enggak begitu konsisten sama konten awalnya, terutama VTuber indie. Itu aja Prof yang mau sampaikan. Oke, berarti memang Bung Gilang ini, ya saudara Gilang ini bertanya ya mungkin meminta pandangan lain gitu, referensi dari saya tentang konsistensi dan inkonsistensi para VTuber dalam konteks kontennya itu tidak sesuai katanya. Awalnya itu menurut saya gimana katanya, bahas itu. Nah oke, mungkin bisa diawali dengan pernyataannya seperti ini sih, lebih kepada inkonsistensi ini barangkali bisa perkembangan ya, atau pemunduran gitu. Dalam artian dia tuh
bukti dia seperti itu jadi berkembang gitu. Karena berkembang, jadinya dia ada sedikit inkonsisten nih terhadap konten awalnya, itu kan bisa tuh ke sana. Dan juga sebagai pemunduran. Pemunduran di sini barangkali kualitas atau kuantitas, nah itu kita bisa lihat di sana. Nah, misalkan ya, biar konteks langsung, contoh konteksnya dan biar langsung ngena ya. Contohnya itu ke saya aja dulu. Nah, saya itu awalnya memperkenalkan diri ya tadi sebagai self proclaim pengamat wibu tadi, spesialisasi sosioibologi. Nah, konten saya itu ada 3 disebutkan di video intro awal itu. Yang pertama adalah podcast tentang ya tadi pop culture di Jepangan. Yang kedua ada apa sih namanya itu, Haru no View, yaitu suatu pandangan-pandangan haru ya, statement-statement haru yang dibuat secara video naratif ya. Yang ketiga jejak pendapat para pelaku dan aktivis pop culture gitu. Nah, di 3 ini saya tafsir saya jadinya kalau melihatnya mencoba untuk melogikakan yang atau nggak bisa masuk ke logikanya Gilang ya tadi tentang pertanyaan tentang inkonsistensi ya, ketidakkonsistenan konten para VTuber terutama di indie. Nah, saya nggak tahu nih apakah saya juga konsisten atau tidak dalam konten saya sendiri. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini satu, misalkan tadi yang podcast dulu itu saya bersifat record dan lagi bersifat memang bahasnya di Jepangan, ya kan, record. Nah, sekarang podcast itu secara Harunozukes, karena misalkan emang ada tagar khusus sendiri Harunozukes, berarti kan podcastnya Haru itu sudah mulai ya, dulu tuh jarang upload lagi, apalagi jarang upload di Spotify. Nah, itu juga jadi self evaluasi saya sih, jadinya kayak saya juga jadi keingetan sama Gilang nih, gara-gara itu jadi juga saya Spotify saya jadinya nggak terbengkalai nih. Nah, itu barangkali inkonsistensi itu. Nah, saya itu podcast tentang Jepangan, tapi jadi mungkin secara kualitas atau kuantitas sudah ada mulai penurunan tuh. Saya udah jarang upload di Spotify, jarang upload podcast, dan sekarang mungkin mulai ada lagi, tapi kan jarang juga. Jadi memang jarang lah. Dan lagi malah pindah. Nah, pindah juga ini jadi apakah disebut inkonsistensi atau tidak nih? Dengan perubahan format. Karena podcast ini kan core-nya di talking nih ya. Di talking nih, ngobrol. Nah, karena di ngobrol ini jadinya kurang lebih karena ada semacam format baru yang mungkin peremajaan atau memang sub gitu ya, sub talking tadi, yang mana saya membuat diskursus Japanofilia dengan formatnya lebih informal, mungkin barangkali lebih terstruktur, mungkin lebih tertata, bisa lebih banyakkan, apalagi pembahasannya cukup mungkin berat barangkali ya gitu. Jadi memang podcast mungkin lebih santai, mungkin lebih bebas, mungkin barangkali seperti itu. Tapi barangkali juga memang bersifatnya ya tadi informal, terus emang tertema gitu kan. Nah, tapi itu apakah disebut inkonsistensi? Tidak gitu, karena emang kontennya jadi berbeda gitu. Podcastnya ya Harunozukesnya mundur. Nah, si diskursus Japanofilianya ada nih dan malah konsisten itu. Apalagi formatnya live lagi. 4 SKS lagi, mini maksimal sih, tapi seringkali suka menjadi minimal. Maksimal 4 SKS itu lebih lama lagi. Konten podcast saya biasanya 1 jam atau enggak 40 menitan. Itu record VOD. Nah, itu udah mulai jarang justru. Nah, justru kemarin setelah tahun terakhir saya live streaming, kajian bareng-bareng gitu. Nah, itu juga apakah itu disebut inkonsisten secara bentuk, secara format, secara jadwal misalkan. Nah, itu juga kan pertanyaan juga tuh. Saya juga apakah konsisten atau tidak gitu. Dan itu dalam konteks saya ya, yang pertama. Yang kedua, Harunoview. Harunoview itu kan bisa bikinnya tentang pandangan-pandangan haru terhadap isu sosial kontemporer Jepangan atau ya pop kultur gitu. Nah, itu tuh dulunya saya buat video naratif dan itu juga inkonsisten tuh, jadwal udah mulai berkurang dan sebagainya, jarang, malah pindah ke live gitu dan sebagainya gitu kan. Ya emang tadi secara kesibukan diri, secara ya kerjaan saya banyak gitu kan, ya ada kerjaan cukup banyak, proyek cukup banyak, jadinya jarang melakukan itu, jadinya kualitasnya berkurang nih gitu, jadi jarang banget gitu. Nah, apalagi formatnya juga berbeda.
malah jadinya jarang ada subtitlenya gitu, jarang ada tulisannya gitu kan, malah jadinya suara doang, audio only, plus apa namanya itu, ditambah cuman visualizer doang, ada yang gerak-gerak doang gitu kan, biar nggak statis doang gitu kan. Nah malah sekarang malah pindah lagi sekarang kayak gini, pembuatan konten seperti ini. Nah ini juga barangkali gimana tuh gitu kan, apa yang menjadikan, nah apakah itu inkonsistensi atau tidak nih gitu, yang mana awalnya tulisan gitu, ada lagu pengiring gitu kan, nah sekarang malah kayak gini nih gitu kan, menjawab pertanyaan lagi, atau ya tadi seperti ini permintaan dan sebagainya, request. Nah itu juga apakah konsisten atau tidak nih, nah itu kan dari awal sampai sekarang ada perubahan gitu kan. Nah yang ketiga saya yang jejak pendapat, nah itu juga jarang juga, itu juga jarang juga dilaksanakan karena memang ya tadi lah banyak hal pada faktor, dan jarang juga kan, dan memang jejak pendapat ini tetap ada tapi mulai kurang gitu. Nah di situ kan kita bisa lihat dalam konteks saya pribadi pun itu pun kan kalau ada yang mekar atau misalkan itu kan perkembangan, berarti kan kayak tadi podcast yang talking tadi malah nama jadi konten diskursus Japan Novel, ya berarti kan itu perkembangan. Tapi barangkali tadi satu lagi yang memang pemunduran dalam arti tadi, Harun Review-nya jadi beda formatnya barangkali, atau jejak pendapatnya jadi jarang. Nah itu juga kan PR lagi tuh. Nah itu disebut inkonsistensi atau tidak gitu. Nah karena memang ada perubahan ya, karena memang bersifatnya eh, konsistensi di sini juga gimana tuh gitu kan. Nah makanya konsistensi kontennya itu ya saya juga barangkali tidak konsisten nih, dalam segi bentuk, dalam segi jadwal, dalam segi format, dalam segi yang lain-lain gitu. Nah itu mungkin seperti itu, dan jadinya kalau secara masalah, nah karena kan tadi kan masalah konsistensi misalkan, kalau bahas dipermasalahkan tentu ya kita mah ya relatif ya, karena memang kalau masalah, kalau tidak dipermasalahkan ya tidak menjadi masalah kan. Nah kurang lebih jadinya adalah si apa namanya tuh VTuber ini, kalau memang ada ketidakkonsistenan yang cenderung positif dan produktif, bahkan kreatif gitu kan, yang bagus-bagus lah, ya itu bagus kan, meskipun tidak konsisten dalam awalnya, yang mana core dari awalnya, misalkan yang memang dari awalnya itu niatnya gaming, dari awal gaming misalkan, terus aja gaming. Nah mungkin ada ketidak konsistenan dalam jadwal, udah mulai sibuk misalkan, udah mulai kuliahnya offline sekarang ya, konteksnya sekarang barangkali sekolahnya online, offline gitu kan, gak online lagi, mulai sibuk, mulai capek misalkan, jadi jarang, bahkan dari live stream menjadi VOD. Nah apakah itu juga ketidakkonsistenan juga tuh si gaming tadi gitu kan, atau enggak artnya yang biasanya live drawing sekarang malah jadi VOD, atau nge speed paint misalkan, atau misalkan apa lagi tuh, nyanyi misalkan yang biasanya live karaoke, ya sekarang malah jadinya VOD misalkan, ya mungkin sekalian jadi visual singer ya UTIT itu misalkan ya. Nah itu gimana tuh, nah itu yang menjadikan inkonsistensinya bagaimana, itu sih yang jadi pertanyaan juga. eh, kita melihatnya ke sana gitu, apakah jadi masalah, ya tentu kalau memang bersifat negatif terhadap dirinya ya sangat disayangkan gitu kan, jadi kan itu menjadi masalah untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan untuk konten yang cukup kontroversial misalkan, ya mungkin jadi masalah bersama mungkin, atau gimana ya kan, sesuai dengan tafsir masing-masing gitu. Nah gitu sih, jadi memang melihatnya nggak bego konsisten ya, barangkali tadi juga sudah mulai berkurang minatnya menjadi VTuber gitu, capek juga misalkan, ya tadi udah mulai nggak rame ya, mulai sibuk, udah mulai nggak sanggup untuk ngedit, nggak sanggup untuk live stream misalkan. Nah itu juga kan barangkali eh, jadinya mereka konsisten gitu kan ya, tidak konsisten gitu maksudnya, secara jadwal, bentuk, format, service misalkan barangkali, atau kualitasnya malah menurun misalkan. Nah tapi kalau meninggi kan berarti bagus kan, kalau menurun kan berarti ada tanda kurang baik kan gitu. Nah itu juga kita bisa lihat konsistensi. Nah jadi kurang lebih memang eh, ketidakkonsistensian ini kita bisa lihat dari sudut pandang manapun gitu kan, dari sudut pandang kualitas, kuantitas, ya kan, bentuk, format, kemudian jadwal misalkan, dan bahkan dari konsistensi dia yang memang dari awalnya semangat jadi menurun misalkan, motivasinya jadi menurun gitu, gara-gara apa misalkan, gara-gara memang
Ya tadi udah mulai sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk kerja gitu kan, udah nggak WFH lagi. Dan mungkin barangkali memang ya just only iseng dari awal, misalkan VTuber sebagai bandwagonisme, dan nanti akan kita bahas lebih dalam. Cuman bandwagon, cuman ikut-ikutan, ya motivasinya juga kan nggak terlalu kuat juga karena ikut-ikutan gitu kan, tidak ada prinsip dalam diri, ya itu wajar kan. Kemudian VTuber hanya sebatas escapism, itu juga akan dibahas lebih lanjut nantinya. Cuman kabur dari dunia nyata, ingin merasakan hyper reality dan simulation, ya kan? Itu juga ya ingin apa namanya itu, VTuber sebagai ingin merealisasikan OC, ya kan, itu hyper reality kan. Dan itu juga bisa kayak gitu, dan apapun motivasinya. Jadi barangkali memang dari awal memang, apalagi ada yang memang VTuber yang just only eh, apa namanya itu, debut intro, misalkan intro doang, tapi 3 bulan kemudian udah nggak ada. Itu kan PR juga. Nah itu juga kan ya, secara personally saya juga jadinya apa namanya itu, sedih gitu melihatnya, kayak waduh, anda tuh mulai bagus loh, untuk terjun berkarya tuh bagus, cuman aduh sayang banget nih kenapa gitu kan. Nah, jadinya ya kami juga ya nggak bisa apa namanya tuh ya bantu banyak ya, karena memang udah memang nggak terlalu kenal gitu kan. Nah itu kan jadi apa namanya tuh, hal yang cukup PR lagi gitu kan. Makanya kami juga ya kurang lebih begitu mungkin ya kali jawabannya ya, Gilang, dari saya mungkin ya. Ya itu mungkin ngalor ngidul ya, karena memang apalagi contohkannya langsung ke saya aja ya, karena memang ya saya juga mau nyebut orang juga kan ya, siapa tuh ya. Ya dalam konteks ini mah saya aja dulu, dan saya juga tadi banyak perubahan-perubahan lah. Bahkan dari sekarang aja konten saya atau bahkan channel saya pun dulunya just only Profesor Hanazuka, malah jadi ada comrade-nya. Nah itu juga kan mungkin apakah tidak konsisten secara prinsip, misalkan prinsip indie yang mana sekarang jadi grup misalkan, meskipun emang belum benar-benar jadi agensi ya, yang memang benar-benar bisnis oriented gitu, masih circle. Nah itu kan apakah saya juga tidak konsisten kan gitu. Apakah saya juga malah jadi nambah konten seperti gamingnya, bahkan singing iseng-iseng kemarin misalkan, atau reactionnya gitu. Itu kan apakah itu saya tidak konsisten dengan konten saya sebagai pengamat wibu tadi ya, sebagai profesor ini. Nah itu juga jadi apa namanya itu, refleksi juga apa yang disebut konsistensi tadi gitu. Tapi memang ya tadi, sekurang-kurangnya kalau memang konsistensi tadi atau enggak ketidakkonsistenan yang bercenderung lebih baik dan lebih nikmat gitu kan, dan lebih bermanfaat, lebih produktif, lebih kreatif, lebih positif, barangkali ya itu bisa dijadikan sebagai acuan dan evaluasi kembali gitu. Tapi ya itu karena apa? Karena kita bersifat moderat ya. Itu sudut pandang moderat, sudut pandang apa namanya itu, bebas lah. Jadi santai, universal. Tapi ya ini nih, kalau misalkan dari sudut pandang konservatif, benar-benar totaliter, atau enggak misalkan dalam artian apa ya namanya itu, konservatif dan apa sih itu lagi gitu, ya bersifatnya memelihara gitu ya. Jadi benar-benar emang Anda ini dari awal kontennya podcast kok jadi kajian. Nah nggak boleh tuh misalkan seperti itu. Nah itu jadi berarti kan tidak konsisten dan memang menjadi kurang baik nih. Tapi kan karena memang yang pelaku si VTubernya justru malah mungkin lebih baik daripada sebelumnya dengan cara yang lain. Karena memang menjadi VTuber juga adalah proses berkarya dan bertumbuh juga. Ya tadi, apakah jadi subvarian atau emang jadi ada varian baru kontennya, itu kan lebih bagus. Nah jadinya kalau secara barangkali memang kalau menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih positif, lebih produktif, lebih kreatif, eh, menurut saya tidak menjadi masalah gitu ya. Menurut saya nggak jadi masalah, dan emang itu bebas-bebas aja. Bahkan ya, bahkan dia berhenti jadi VTuber pun itu juga hak dia, dan itu juga memang kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa hentikan itu, karena memang ya dia memutuskan itu sendiri gitu, karena untuk graduate dan sebagainya. Pokoknya apapun yang Anda lakukan, itu yang akan Anda terima selanjutnya.
Dan mungkin pertanyaan Gilang ini menjadikan refleksi bagi orang-orang di luar sana, bahwasanya memang ya ada juga loh yang peduli dengan tadi kan ketidakkonsistenan tadi, barangkali memang ya tadi para penonton juga, para fansnya, para Haruda khususnya itu memerhatikan kita juga, dan itu adalah bentuk kepedulian, dan itu barangkali bisa dijadikan kritik dan saran. Dan semoga semua yang kita lakukan ini tetap menjadi tadi kan lebih produktif, lebih kreatif, lebih positif, udah ya. Lebih kreatif, produktif, positif, dan konstruktif terutama ya, karena harus membangun ya, karena memang setidaknya kita bisa sama growing bareng-bareng gitu ya. Jadi bersifat konstruktif, positif, aktif, peran produktif, tentu kreatif ya. Mungkin itu saja, kepanjangan, mohon maaf. Ini juga jadinya, apakah ini jadinya Harun of You atau podcast, saya nggak tahu. Oh ternyata 20 menit, udah lumayan lama ya. Ya itulah, karena memang saya senang ngobrol ya, jadinya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Makasih banyak. Dan jika kalian ingin bertanya, ingin menyampaikan pertanyaan atau permintaan atau apapun itu, barangkali Anda bisa sampaikan, dan yang memang bisa dijawab oleh saya lewat konten Harun of You, bisa kalian jawab di bisa kalian tanyakan di harunjuga.id/pesan haru, atau langsung komen di bawah apakah Anda ingin ada pertanyaan seputar pop kultur, terutama Jepangan, atau mungkin VTuber juga. Pokoknya memang relatable dengan saya dan emang menarik, dan saya juga mampu untuk setidaknya memberikan sharing pendapat saya. Silakan untuk kirim saja lewat sini, oke? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa menyatakan halomu. Yeah. Orsu halo. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.